103, 126 botol. Ini. Dada Lin Chen naik dan turun, terengah-engah. Sulit untuk mempraktikkan seni pedang penekan iblis, tetapi Lin Chen tidak menyangka bahwa konsekuensi dari kegagalan dalam latihan akan begitu serius. Jika Lin Chen tidak menemukannya tepat waktu dan mengendalikan energi sebenarnya di tubuhnya untuk membungkus pedang besi Han, dia akan terluka parah karena ledakan energi nyata yang sangat besar yang disebabkan oleh diagram jantung pembunuh iblis yang kacau balau. Tidak heran begitu banyak orang yang gagal mempraktikkan teknik pedang ini dengan sukses. Lin Chen menekan keterkejutan di hatinya dan menghela napas. Teknik pedang penekan setan adalah keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat Xuan. Seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan sendiri sangat sulit untuk dipraktikkan. Terlebih lagi, teknik pedang penakluk setan lebih sulit untuk dipraktikkan daripada teknik umum. Seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan. Tanpa banyak berpikir, Lin Chen berdiri di sana dan merenung. Ketika dia baru saja menggunakan gerakan kedua teknik pedang penekan setan untuk membunuh iblis, diagram mental Lin Chen tidak salah, tapi dia masih gagal. Lin Chen mengeluarkan buku rahasia teknik pedang penekan setan dan melihatnya dengan hati-hati lagi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan ekspresi pencerahan di matanya. Energi menyebalkan yang dilepaskan saat 3 jurus pedang dari seni pedang penakluk iblis sangatlah keras. Jika ada penyimpangan, eksekusi akan gagal. Baru saja, Lin Chen menggunakan bentuk kedua dari teknik pedang penakluk iblis untuk membunuh iblis. Ini jelas merupakan penyimpangan dalam energi kemarahan yang dimobilisasi. Memahami hal ini, Lin Chen berdiri di tempat dan mulai mempertimbangkan dan mensimulasikan jalannya. Untuk melakukan teknik pedang ini dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Lin Chen mengangkat kepalanya dan tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengeluarkan pedang besi dingin dari pinggangnya, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Lin Chen tiba-tiba terdengar. Pedang besi dingin telah patah dalam ledakan sebelumnya. Jejak penyesalan melintas di matanya. Dia segera membalikkan tangannya dan mengeluarkan tongkat panjang hitam. Menggunakan tongkat panjang hitam sebagai pengganti pedang, Lin Chen bersiap untuk menggunakan teknik pedang penekan iblis lagi. Gaya kedua adalah membunuh iblis. Ada alasan lain mengapa tongkat hitam panjang digunakan sebagai pengganti pedang besi dingin, karena tongkat hitam panjang sangat keras dan tidak akan rusak meskipun meledak. Potong. Lin Chen meraung, dan energi sebenarnya di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, menyatu pada tongkat hitam panjang. Pada saat yang sama, tongkat hitam panjang terangkat tinggi, seperti pedang panjang, dan menebas ke depan dengan keras. Mengaum. Pada saat yang sama, bayangan naga muncul di tongkat hitam panjang Lin Chen. Naga ini memiliki tubuh yang besar dan tanduk yang panjang beberapa inci di kepalanya yang besar. Dibandingkan dengan ular piton raksasa yang muncul saat bentuk pertama dari teknik pedang penakluk iblis digunakan untuk menaklukkan iblis, naga ini lebih nihilistik dan hanya ada sesaat sebelum menghilang tanpa jejak. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Energi sebenarnya melonjak di tubuhnya, dan dia membalikkan tangannya dan menyingkirkan tongkat hitam panjang itu. Bentuk kedua dari teknik pedang penekan iblis untuk membunuh iblis telah dikuasai. Namun, ketika Lin Chen menggunakan serangan ini, naga itu hanya muncul satu tarikan napas, dan gambaran naga itu sangat nihilistik. Serangan ini nyaris tidak dilakukan. Jika dia ingin mencapai kesuksesan besar, dia memerlukan latihan jangka panjang. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen melambaikan tongkat hitam panjang itu lagi dan terus berlatih teknik pedang iblis bentuk pertama untuk menaklukkan iblis dan bentuk kedua untuk membunuh iblis. Namun, jauh lebih sulit mempraktikkan teknik pedang ini dengan tongkat hitam panjang daripada pedang. Bagaimanapun, tongkat hitam panjang sangat berbeda dengan pedang besi dingin dalam hal beratnya saja. Lin Chen berlatih untuk waktu yang lama dan kemudian berhenti. Tanpa pedang besi dingin, akan sangat merepotkan bagiku untuk berlatih teknik pedang penakluk iblis. Sebelumnya, saya menerima penghargaan dari sesepuh aula misi. Ketika Lin Chen sedang berlatih, dia mendapat gigi tajam dari monster roh raksasa tingkat 5 tingkat atas. Gigi tajam adalah bahan yang sangat baik untuk menempa senjata. Selain itu, ketika Lin Chen pertama kali menjadi murid sekte dalam, dia terkubur jauh di pegunungan Molian. Dia mendapat batu es bermutu tinggi. Kedua benda ini hampir cukup bagi Lin Chen untuk menempa pedang. Lin Chen merenung sejenak dan memutuskan untuk turun gunung ke pasar besok untuk mengambil obat mujarab, dan kemudian pergi ke keluarga Wang di kota Tianling untuk meminta tetua keluarga Wang membantu menempa pedang. Ramuan di pasar disepakati oleh Lin Chen dan pemilik toko ramuan 2 bulan lalu. Pada saat itu, Lin Chen menyediakan banyak ramuan dalam monster tingkat ketiga dan keempat di tubuhnya ke toko ramuan, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab untuk memurnikannya. Lin Chen akan mengambil 60% dari ramuan yang dimurnikan, apakah itu produk setengah jadi atau ramuan pengumpulan ki bermutu tinggi yang sudah jadi.
Adapun keluarga Wang, tidak lama setelah Lin Chen menjadi murid batin, dia mengambil tugas menjaga karavan untuk memasuki pegunungan Molian untuk mengambil batu es, dan berhubungan dengan keluarga Wang. Keluarga Wang adalah keluarga pandai besi dan cukup terkenal di sini. Senjata yang mereka tempa sangat populer di kalangan pejuang. Setelah mengambil keputusan, Lin Chen membilas tubuhnya dengan air dingin setelah makan malam dan kembali ke gubuk untuk mempersiapkan latihan. Mengambil sebotol Ki Gathering Pil setengah jadi bermutu tinggi, Lin Chen mulai berlatih sepanjang malam. Setelah hening semalaman, Lin Chen bangun pagi-pagi keesokan harinya. Setelah menyiapkan barang-barangnya, dia langsung pergi ke pasar di kaki gunung. Pasar di bawah Sekte Tianji. Prajurit yang membawa bungkusan besar atau kecil terlihat di mana-mana keluar dari pegunungan Molian. Beberapa prajurit yang mendapat banyak keuntungan dengan memasuki pegunungan Molian menunjukkan kegembiraan di wajah mereka dan memasuki pasar dengan senyuman di wajah mereka. Ada juga pendekar yang masuk sebagai satu tim, atau terluka, atau rekan satu timnya tewas secara tidak sengaja di pegunungan Molian. Wajah para pendekar ini dipenuhi kesedihan. Namun tidak ada pilihan. Jika ingin berlatih harus memiliki batu spiritual dan ramuan yang cukup. Jika ingin mendapatkan batu spiritual dan ramuan, memasuki pegunungan Molian untuk berburu monster adalah cara terbaik. Tentu saja, ada juga pejuang yang memilih memasuki pegunungan Molian untuk membunuh orang dan menjarah barang orang lain. Namun melakukan hal tersebut juga membutuhkan biaya yang besar. Lagi pula, jika prajurit yang dirampok menyembunyikan kekuatannya, maka dialah yang akan mati. Secara keseluruhan, metode apapun yang digunakan, risikonya besar. Berlatih sebagai seorang pejuang itu sulit. Setahun yang lalu, Lin Chen, seperti para prajurit ini, memasuki pegunungan Molian untuk berburu monster dan mendapatkan poin kontribusi. Hari ini, setahun kemudian, Lin Chen telah menerobos dan menjadi prajurit alam Tiangang yang kuat. Bahkan di antara prajurit alam Tiangang, kekuatannya tak tertandingi. Itu dianggap kuat. Ketika dia tiba di pasar, Lin Chen tidak melihat sekeliling, tetapi berjalan langsung menuju toko obat mujarab. Pasar di bawah Sekte Tianji ini tidak besar, tetapi meskipun kecil, pasar ini dilengkapi dengan toko ramuan, toko senjata, kios, del. Lin Chen berjalan. Di kedua sisi jalan, ada prajurit yang memasuki pegunungan Molian untuk berburu monster dan mendapatkan barang. Mereka berencana untuk menjualnya sendiri setelah kembali dan mendirikan kios di jalanan. Barang-barang yang ada di warung ini bermacam-macam dan bermacam-macam, bahkan Anda dapat melihat latihan dan pencak silat yang dijual. Tentu saja, semuanya adalah latihan tingkat rendah dan seni bela diri. Lagi pula, latihan dan seni bela diri tingkat tinggi, kultivator biasa-biasa, pada dasarnya tidak berguna. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkannya. Toko pil Pavilion Kingsong, toko pil tempat Lin Chen membuat kesepakatan. Tidak pernah ada kekurangan di toko obat mujarab, ada banyak prajurit di dalam yang sedang memilih ramuan saat ini. Sebagian besar prajurit ini berada di alam pemurnian tubuh, dan ramuan yang mereka pilih juga bermutu rendah atau menengah. Lin Chen masuk ke toko pil Pavilion Kingsong. Seorang pelayan dengan wajah cantik segera datang dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Selamat datang di toko pil Pavilion Kingsong. Saya ingin tahu jenis pil apa yang Anda butuhkan." Lin Chen mengelengkan kepalanya, dia tersenyum dan berkata, "Tidak, saya Lin Chen. Tolong beritahu penjaga toko bahwa Lin Chen ada di sini." Setelah mendengar kata-kata Lin Chen, pelayan itu sedikit terkejut, tetapi dia sepertinya telah menerima pesan dari penjaga toko Pavilion Kingsong. Mengenai transaksi antara Lin Chen dan Pavilion Kingsong, dia berkata dengan ekspresi hormat, "Tuan Lin, harap tunggu sebentar, saya akan memanggil penjaga toko." Pelayan itu membungkuk kepada Lin Chen dan buru-buru berjalan menuju yang kedua lantai Pavilion Kingsong. Tidak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan perut buncit menuruni tangga, dan pelayan sebelumnya mengikuti di belakang pria paruh baya tersebut. Ketika pria gemuk paruh baya melihat Lin Chen, dia tertawa keras dan berkata, "Tuan muda Lin akan datang ke pavilion kami. Selamat datang." Lin Chen tersenyum dan mengangguk sedikit ke pria gemuk paruh baya itu sebagai salam. "Tuan Lin, silakan datang ke sini, mari kita berdiskusi di dalam." Mata pria gemuk paruh baya itu menyipit, wajahnya bersinar merah, dan dia tampak sangat bahagia. Hati Lin Chen tergerak, Pavilion Kingsong pasti telah memurnikan banyak pil pengumpul ki bermutu tinggi, jika tidak, pria gemuk paruh baya tidak akan terlihat seperti ini. Dia mengangguk, tersenyum ringan dan berkata, "Tolong. Tolong." Pria paruh baya gemuk itu membungkuk dan mereka berdua memasuki kamar pribadi berdampingan. Itu masih ruangan yang sama tempat Lin Chen dan Pian paruh baya berdiskusi terakhir kali. Lin Chen dan pria gemuk paruh baya masing-masing duduk di kursi empuk. Seorang pelayan masuk dengan 2 cangkir teh. Setelah menyimpan tehnya, dia membungkuk pada tubuh mereka berdua, dan berjalan keluar perlahan. Lin Chen mengambil teh dan menyesapnya. Tiba-tiba, aroma samar memenuhi mulutnya.
Dia merasa segar dan rasa lelah karena berlarian dalam beberapa hari terakhir jauh lebih lega. Lin Chen tersenyum dan berkata, teh yang enak. Haha, teh ini terbuat dari ramuan spiritual berusia beberapa abad serta ramuan spiritual yang khusus digunakan untuk teh. Sangat membantu pemulihan kekuatan fisik seorang pejuang. Namun, merupakan suatu kehormatan bagi toko kami untuk dipuji demikian banyak oleh Tuan Lin. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Lin Chen tersenyum, meletakkan teh di tangannya di atas meja kayu, dan berkata dengan lembut, terima kasih. Saya ingin tahu bagaimana Anda menyukai Qi Gathering Pil bermutu tinggi yang disempurnakan oleh toko Anda. Kali ini Lin Chen datang ke pasar untuk membeli transaksi ini. 2 bulan yang lalu, Lin Chen dan Paviliun Kingsong membuat perjanjian bahwa ia akan menyediakan ramuan dalam binatang iblis dalam jumlah besar, dan Paviliun Kingsong akan bertanggung jawab untuk menyempurnakannya, apakah itu produk jadi atau ramuan pengumpulan Qi bermutu tinggi setengah jadi. Lin Chen harus mengambil 60%. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Chen, pria gemuk paruh baya itu menyipitkan matanya, menegakkan wajahnya, dan berkata, saya juga ingin berterima kasih kepada Tuan Muda Lin karena telah menyediakan ramuan dalam binatang iblis. Toko kami menerima total 160 botol ramuan pengumpul Qi setengah jadi untuk pemurnian ini. Ada 50 botol pil pengumpul Qi bermutu tinggi yang sudah jadi. 160 botol pil pengumpul Qi setengah jadi, dan 50 botol pil pengumpul Qi bermutu tinggi yang sudah jadi. Mengumpulkan pil. Dibandingkan terakhir kali, jumlah ramuan yang disempurnakan kali ini jauh lebih banyak. Tak heran jika pria paruh baya gemuk itu tampak bahagia. Sesuai kesepakatan, Lin Chen bisa mendapat 60%. Dengan kata lain, Lin Chen bisa mendapatkan total 96 botol pil pengumpul Qi bermutu tinggi setengah jadi dan 30 botol pil pengumpul Qi bermutu tinggi yang sudah jadi. Totalnya 126 botol. Pil pengumpul Qi bermutu tinggi sulit ditemukan. Kebanyakan didistribusikan berdasarkan sekte. Sulit bagi petani biasa untuk mendapatkannya. Bahkan pil pengumpul Qi kelas atas yang dijual di pasaran sangat langka. Lin Chen menukar ratusan ramuan dalam binatang iblis dengan lebih dari 100 botol ramuan pengumpul Qi bermutu tinggi. Bahkan jika kebanyakan dari mereka adalah ramuan setengah jadi, dia pasti akan mendapat untung, bukan kerugian. Sedangkan untuk Paviliun Kingsong, meskipun mereka hanya mendapat 40% pilnya, mereka tetap menghasilkan banyak uang. Anda harus tahu bahwa pil pengumpul Qi bermutu tinggi sangat laris, dan prajurit biasa tidak dapat membelinya. Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya, begitu banyak pil yang cukup baginya untuk berlatih ke kompetisi sekte dalam. Bab 144, Keluarga Wang di Kota Tianling. Tuan Lin, sesuai perjanjian, Anda bisa mendapatkan total 96 botol pil pengumpul Qi bermutu tinggi setengah jadi dan 30 botol pil pengumpul Qi jadi. Semuanya ada di sini. Guru, Anda bisa melihatnya. Pria gemuk paruh baya itu melambaikan tangannya. Meja kayu itu segera diisi dengan botol-botol Qi Gathering Pills bermutu tinggi, tepatnya 126 botol, 1 botol banyak, dan 1 botol tidak terlalu banyak. Melihat situasi ini, Lin Chen juga memiliki senyuman di wajahnya. Setelah melihat bahwa tidak ada kekurangan ramuan, dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan memasukkan semua ramuan ke dalam cincin penyimpanan. Pada saat ini, pria gemuk paruh baya tiba-tiba berkata, Tuan Lin, saya sering bersentuhan dengan ramuan. Jika seorang pejuang meminum ramuan setengah jadi terlalu lama, itu akan memiliki efek samping yang besar pada tubuh. Saya hanya punya membeli banyak ramuan setengah jadi di toko ini sebelumnya dan sudah meminumnya. Begitu banyak, jika Anda terus meminumnya, akan semakin sulit untuk berlatih di masa depan. Setelah jeda, pria gemuk paruh baya pria melanjutkan, bagaimana kalau ini, Tuan Muda menjualnya ke toko kami, dan harga yang ditawarkan oleh toko kami pasti akan memuaskan Tuan Muda. Bagaimana menurut Anda? Setelah mendengarkan ini, Lin Chen tidak bisa menahan senyum mendengar kata-kata pria gemuk paruh baya itu. Jika itu adalah prajurit lain, meminum begitu banyak pil pengumpul Qi setengah jadi bermutu tinggi akan menyebabkan efek samping yang besar dan membebani dantian dan meridian, tetapi Lin Chen tidak terlalu khawatir tentang meminum pil setengah jadi. Lin Chen mengambil ramuan itu, dan kekuatan magis ramuan itu diserap dan dimurnikan oleh Xiao Ding. Dengan kata lain, bahkan jika itu adalah ramuan setengah jadi yang mengandung banyak kotoran, kekuatan obatnya akan sangat murni setelah dimurnikan oleh Xiao Ding. Lin Chen memurnikannya menjadi energi sejati, yang tidak akan berdampak sedikit pun padanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, penjaga toko, tapi saya punya beberapa kegunaan dari pil ini, jadi saya minta maaf. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Mendengar ini, kilatan kekecewaan melintas di wajah pria gemuk paruh baya itu, tetapi dia segera pulih, mengangguk dan tersenyum karena Tuan Muda telah mengambil keputusan, saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Apa yang dilakukan ramuan lain? Yang dibutuhkan Tuan Muda?
Bagian toko kami ini seiring waktu, banyak ramuan lain telah disempurnakan, seperti penyembuhan dan detoksifikasi. Ketika para prajurit memasuki pegunungan teratai hitam, mereka pasti akan terluka, jadi mereka secara alami perlu menyiapkan beberapa ramuan penyembuhan. Sedangkan untuk detoksifikasi, sama seperti pil penyembuh, ada banyak binatang iblis di pegunungan Molian yang mengandung racun. Prajurit mudah tertular saat berkelahi, sehingga mereka perlu meminum pil detoksifikasi untuk melakukan detoksifikasi. Tidak salah jika memiliki ramuan seperti ini. Lin Chen tidak ragu-ragu dan membeli lebih dari 10 botol ramuan penyembuhan dan ramuan detoksifikasi dari pria gemuk paruh baya sekaligus, menghabiskan total ribuan batu spiritual tingkat rendah. Setelah melakukan bisnis ini, pria gemuk paruh baya juga memiliki senyuman di wajahnya. Dia tertawa keras dan berkata, Tuan Muda benar-benar bahagia. Selama saya masih di Paviliun Kingsong, maka Tuan Lin akan menjadi orang yang terhormat. Tamu toko kami, yang mendefinisikan tingkat keramah tamahan tertinggi. Kalau begitu terima kasih, penjaga toko. Lin Chen tersenyum dan mengangguk setuju. Setelah melakukan ini, Lin Chen tiba-tiba teringat sepasang wanita yang dia temui di gerbang Paviliun Kingsong 2 bulan lalu. Untuk berterima kasih kepada Lin Chen, wanita itu memberi Lin Chen Liontin Giok sebagai hadiah, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan bersama Lin Chen Liontin Giok yang diperoleh saat berpartisipasi di alam rahasia Gunung Tianluo adalah sepasang. Kali ini datang ke Paviliun Kingsong lagi, Lin Chen mau tidak mau ingin bertanya kepada wanita itu tentang Liontin Giok, tetapi jika dia ingin menemukan wanita itu, dia harus bertanya kepada pria gemuk paruh baya. Toh saat itu perempuan masih berusia paruh baya, dengan persetujuan Fatih, dia tinggal di Paviliun Kingsong untuk bekerja. Ketika Lin Chen memberitahu pria gemuk paruh baya tentang keinginannya untuk bertemu dengan wanita itu, pria gemuk paruh baya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Lin, Anda ingin bertemu Zhao Zhen. Dia telah bekerja di kami berbelanja selama sebulan. Tidak masalah jika wanita seperti dia kembali ke pedesaan. Orang-orang yang tinggal di pasar ini semuanya adalah pejuang, dan dia hanyalah orang biasa. Tapi mengapa Tuan Lin menginginkannya? Bagian tengah pria gemuk berumur itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurut perkataannya, nama asli wanita itu adalah Zhao Zhen, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia hanya bekerja di Paviliun Kingsong selama sebulan dan kemudian pergi untuk kembali ke pedesaan. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria gemuk paruh baya itu, Lin Chen menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Awalnya, dia ingin bertanya kepada Zhao Zhen tentang Liontin Giok itu, tetapi Zhao Zhen telah kembali ke pedesaan, dan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pria parubaya yang gemuk, Lin Chen berkeliling pasar. Saat itu tengah hari, sebagian besar prajurit telah memasuki restoran untuk makan, dan tidak banyak orang di jalan. Namun meski begitu, masih banyak warung yang berjejer di kiri kanan jalan. Lin Chen berkeliaran dan melihat banyak hal aneh dan aneh, seperti boneka pencari benda yang dapat mencari harta karun secara mandiri, senjata yang ditinggalkan oleh orang kuat kuno, Del. Namun, sebagian besar dari hal-hal ini tidak banyak berguna, seperti itu. Senjata-senjata yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat kuno juga dipecah-pecah dan dijual oleh para pejuang. Lagi pula, jika itu benar-benar barang bagus, bagaimana para pejuang ini bisa menjualnya? Saya sendiri sudah menggunakannya. Tentu saja, ada juga saat-saat yang tidak terduga, seperti setengah bilah pedang yang dibeli Lin Chen di kios pasar terakhir kali. Tapi kali ini, tidak ada yang mengejutkan Xiaoding di benak Lin Chen. Setelah berkeliaran di jalan sebentar, Lin Chen datang ke sebuah penginapan dan memesan makanan untuk menyiapkan makan siang. Penginapan itu penuh dengan prajurit, dan setelah 3 putaran minum, para prajurit ini juga mulai mengobrol. Namun, sebagian besar prajurit membicarakan tentang kompetisi sekte dalam sekte Tianji setengah tahun kemudian. Pasar ini adalah pasar di bawah sekte Tianji. Para prajurit di sini secara alami paling banyak membicarakan tentang sekte Tianji. Kompetisi sekte dalam sekte Tianji akan diadakan dalam waktu setengah tahun. Menurut Anda siapa yang akan mendapat tempat pertama? Tidak perlu dikatakan, itu pasti Song Qiang, murid teratas sekte dalam. Di bagian dalam terakhir kompetisi sekte, dia yang kedua dan juara pertama dalam kompetisi sekte dalam terakhir dipromosikan menjadi murid inti, jadi kali ini tempat pertama harus menjadi miliknya. Song Qiang, murid teratas sekte dalam sekte Tianji, murid dalam terakhir kompetisi sekte tempat kedua memiliki tingkat kultivasi yang mencapai puncak alam Tiangang, dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam Dao sejati, dan dia sangat kuat. Dalam setiap kompetisi sekte dalam sekte Tianji, pemenang pertama secara otomatis akan maju ke tingkat murid inti. Secara alami, pemenang kedua dalam kompetisi sekte dalam akan menjadi pemenang pertama dalam kompetisi sekte dalam. Menurutku tidak. Kompetisi sekte dalam sekte Tianji diadakan setiap 3 tahun sekali.
3 tahun sudah cukup bagi banyak murid untuk meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang menakutkan. Mungkin ada murid dengan kekuatan tersembunyi di antara mereka. Misalnya, beberapa waktu yang lalu Lin Chen membuat keributan. Lin Chen. Apakah Anda berbicara tentang Lin Chen, yang tiba-tiba menjadi terkenal baru-baru ini? Dia memang jenis yang berbeda. Pada saat itu, dia baru saja berkultivasi di alam pemurnian tubuh, dan dia sudah masuk peringkat Tianji. Kekuatan Lin Chen memang bagus, tapi dia lebih baik. Tingkat kultivasinya sebenarnya terlalu rendah, belum lagi sudah berapa lama dia berada di sekte dalam. Jika ingin bersaing dengan Song Qiang, dia masih terlalu muda. Mendengar banyak prajurit berbicara tentang dia, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Namun, warna aneh muncul di matanya. Kompetisi sekte dalam ini adalah platform bagi Lin Chen untuk melambung. Lin Chen ingin menggunakan platform ini untuk mencapai level banyak super jenius di wilayah Yan'an. Bersaing dengan murid dalam dari sekte Tianji tidak ada artinya. Hanya bersaing dengan super jenius di wilayah Yan'an yang merupakan kompetisi sesungguhnya. Misalnya, bersaing dengan murid inti dari sekte Tianji lebih baik. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen mengeluarkan 2 batu spiritual tingkat rendah, meletakkannya di atas meja, berdiri dan berjalan keluar dari penginapan. Ketika seorang prajurit bermata tajam melihat sosok Lin Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan tiba-tiba dia berteriak, "Hei, bukankah itu Lin Chen? Ternyata dia ada di sini. Lin Chen. Kenapa dia ada di sini? Apakah kamu salah melihatnya?" Ya, mengapa seorang jenius seperti Lin Chen datang ke pasar? Kompetisi sekte dalam akan segera hadir. Dia harus berlatih keras dalam pengasingan. Murid yang berbicara sebelumnya dengan cepat menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, dan berkata dengan penuh semangat, "Saya tidak bisa salah, dia adalah Lin Chen. Saya memiliki sepupu yang berada di sekte dalam sekte Tianji. Suatu ketika sepupu saya membawa saya ke sekte Tianji, dan saya bertemu Lin Chen sekali dari kejauhan." Tidak, apakah itu benar-benar Lin Chen? Titik. Setelah keluar dari penginapan, Lin Chen menaiki kuda hitam hijau yang disewa dari sekte dan berbalik menuju kota Tianling. Kali ini Lin Chen turun gunung untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah datang ke pasar untuk kumpulkan pilnya. Obat-obatan, tujuan ini telah tercapai, Lin Chen mendapat total lebih dari 100 botol pil pengumpul ki bermutu tinggi. Tujuan kedua adalah pergi ke keluarga Wang di kota Tianling dan bertanya kepada para tetua keluarga Wang untuk membantu menempa pedang. Dengan tingkat atas kelima gigi tajam dari monster raksasa rohmang dan batu es bermutu tinggi, bersama dengan bahan pemurnian lainnya, digunakan untuk menempa pedang. Kota Tianling tidak dekat dengan pasar. Lin Chen menginjak kuda hitam hijau dan mengangkat kepalanya ke langit. Kota Ling berlari dengan liar. Beberapa hari kemudian, kota Tianling. Kota Tianling dekat dengan pegunungan Molian. Ada juga banyak prajurit di sini, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya pasar tempat Lin Chen tinggal, kota Tianling memiliki lebih sedikit orang, tapi meski begitu, masih cukup ramai. Ada keluarga pandai besi di kota Tianling, yang terkenal di lingkungan sekitar. Terutama selama periode ini, senjata, baju besi, del. Yang ditempa oleh keluarga Wang ditambahkan dengan batu es yang sangat berharga, yang sangat meningkatkan kekerasan senjata dan baju besi, dan sangat populer di kalangan pejuang. Keluarga Wang di kota Tianling juga melonjak, dan kekuatan keluarga meningkat pesat. Lin Chen berjalan langsung ke pintu rumah keluarga Wang dengan mudah. Dari kejauhan, terdengar suara dentuman logam dari dalam mansion. Rupanya, banyak murid keluarga Wang yang sedang menempa senjata di dalam. Ada 2 penjaga muda di pintu masuk rumah keluarga Wang yang berada pada tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat ke-9. Ketika kedua orang ini melihat ketika Lin Chen berjalan, ekspresi kewaspadaan tiba-tiba muncul di wajahnya. Salah satu dari mereka berteriak, "Ini adalah tempat penting bagi keluarga Wang, dan tidak ada pemalas yang diizinkan masuk." Lin Chen tersenyum. Terakhir kali dia datang ke keluarga Wang, 2 pemuda yang menjaga gerbang keluarga Wang cukup akrab dengannya. Setahun kemudian, keluarga Wang juga mengalami perubahan besar. Dia melompat dari hijau hitam kudanya, dia berkata dengan lantang, "Saudaraku, saya Lin Chen. Silakan masuk dan bantu saya mengumumkan bahwa saya, Lin Chen, telah meminta keluarga Wang untuk membantu menempa pedang." Keluargaku sangat sibuk. Bagaimana dia bisa membantumu menempa senjata? Sebaiknya kamu memintanya kembali. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Chen, pemuda itu tidak menganggapnya serius. Dia mendengus dingin dan berkata. Lin Chen tertegun. Pada saat ini, orang lain juga berkata, "Silakan kembali, jika tidak, jika Anda terus mengambil selangkah lebih maju, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Setelah mendengar ini, Lin Chen tidak bisa membantu tetapi menyipitkan matanya. Tampaknya kekuatan keluarga Wang telah meningkat pesat tahun ini, dan gerbangnya telah dinaikkan.
Para murid di klan sangat sombong. Namun, Lin Chen datang ke sini kali ini untuk meminta keluarga Wang menempa senjata. Saya tidak ingin ada konflik dengan kedua orang ini. Pergi saja dan laporkan. Adapun apakah keluarga Wang akan menempa senjata untuk saya, itu adalah bukan giliranmu untuk mengatakannya.